Halo semuanya, kita ketemu lagi. Udah lama nggak update ya. Hari ini aku mau sharing tentang satu ide dari Felix Sandro yang dibuat yang dia jadiin konten, yang judulnya itu Unseksi Bisnis gitu. Jadi ide utamanya sebenarnya sederhana. Sebenarnya ada loh ide-ide yang nggak keren tapi menghasilkan gitu, dan penghasilannya bisa berulang gitu. Di kontennya itu dia mencontohkan uh, bisnis bengkel gitu. Jadi salah satu ceritanya itu bengkelnya itu bisa menghasilkan ratusan juta per bulan gitu. Nah, aku pengen cerita tentang bagaimana kemudian aku mencoba mengimplementasikan atau nyoba ide itu. Tapi bukan berarti aku langsung dapat segitu sejuta, enggak. Ini tentang gimana ternyata yang terpenting adalah kecepatan eksekusi gitu. Nah, sebenarnya ya kayak apa ya istilahnya itu ya, kita itu cenderung dikotomi oleh sebuah lingkungan atau ide gitu. Ketika kita di penjara ataupun dibatasi oleh sebuah ide gitu kan, kita akhirnya kesulitan melihat peluang lain di luar dari yang sering kita pikirkan gitu. Dan itu juga yang aku rasakan. Jadi karena aku terlalu yang selama ini fokusnya selalu tentang make money online gitu kan, tentang gimana cara menghasilkan dari internet, gimana cara buat digital product, gimana cara membangun audiens dan sebagainya gitu. Dan akhirnya kayak kita tuh terpisah dari dunia lain, yang sebenarnya di dunia lain tuh ada loh keberuntungan di sana gitu. Jadi itu yang mau juga aku bahas, yang mau juga aku ingatkan lagi gitu. Jadi ada kecenderungan seperti itu. Yang kedua adalah kita juga ada kecenderungan kayak ketika kita mencoba banyak konsumsi ide gitu. Jadi sebuah ide itu gitu kan, itu menjadi terlihat tidak menarik, atau pengetahuan itu udah nggak menarik lagi gitu. Padahal sebenarnya ide itu ya itu tentang eksekusi gitu. Walaupun nggak menarik, kalau dieksekusi ya itu akan menghasilkan gitu. Misalnya kayak usaha kecil-kecilan kayak bakso dan jajan-jajan lain-lainnya gitu kan. Itu mungkin idenya nggak menarik, tetapi bukan tentang idenya itu, tetapi tentang eksekusi gitu. Nah, namun masalahnya adalah ketika pun sebuah ide itu ada yang menarik, kalau seandainya kita akhirnya menyimpan informasi itu dalam kepala kita, lalu besok kita cari lagi informasi apa yang berpeluang gitu, kita akan kehilangan momen aha dari saat kita menemukan ide produk itu sendiri gitu. Jadi kayak ya hilang aja momen ahanya, hilang aja momen inspirasi gitu. Seharusnya ketika kita dapat inspirasi lagi panas-panasnya, disitulah kita eksekusi gitu. Nah, ini enggak gitu. Jadi karena kebanyakan informasi, ini kita malah udah lebih ke kita bermain dopamin gitu. Kita cari informasi mana sih yang lebih menguntungkan, mana sih ide yang bagus, mana sih gitu. Padahal ide yang nggak kelihatan bagus pun bisa menguntungkan kalau
dieksekusi gitu. Tapi karena kita terlalu sering mencari ide gitu, ide-ide itu udah nggak menarik lagi, dan kita akhirnya terus berada di lingkaran itu, nyari ide terus, tapi eksekusi nggak ada gitu. Jadi ada kecenderungan seperti itu makanya aku mikir juga ya, kenapa kemudian orang-orang yang tidak terinformasikan itu malah kadang mungkin lebih sukses ya, maksudnya dalam eksekusi gitu. Kalau kita di kampung-kampung kayak gitu, mereka nggak butuh informasi banyak gitu, tetapi mereka kemudian stabil secara pendapatan, misalkan melalui usaha-usaha kayak tadi, jualan bakso atau usaha-usaha lain, jualan jajanan gitu. Di satu sisi orang yang terlalu banyak berpikir itu, dia terus kayak terjerumus dalam sebuah pencarian ide apa yang menarik gitu. Akhirnya kepalanya hanya banyak ide, kepalanya hanya banyak noise gitu, nggak ada eksekusinya gitu. Nah, karena itu kemarin gitu kan, ketika aku ketemu ide dari konten Pelexandro itu, sebenarnya bukan tidak terpikirkan ya bahwasanya ada ide seperti itu gitu. Bukan tidak sadar bahwa ada ide-ide yang sebenarnya nggak menarik tapi menghasilkan gitu. Tetapi kayak yang tadi gitu loh, kayak kita merasa nggak menarik gitu sih gitu ya. Bukannya kita nggak pikirkan gitu. Dan kalau itu satu hal yang lain adalah ya karena kita udah terlalu lama berpikir di ruang kita gitu, kayak tadi aku bilang, aku terlalu banyak menghabiskan di ide-ide tentang internet gitu. Nah, aku mencoba kemudian menerapkan idenya itu gitu. Sebenarnya aku akhirnya kemudian menggunakan ChatGPT gitu kan. Aku tanya dengan form sederhana, contoh ide-ide bisnis yang tidak seksi itu apa gitu. Dan ya banyak kali ya, di situ ada kayak jasa bersih taman gitu kan, ada juga jasa bersih motor gitu kan, terus ada jasa antar dan sebagainya gitu. Tapi pada akhirnya aku berkaca ke diri sendiri dan kayak merenung kayak gitu. Kayaknya ya kembali lagi aku akan melakukan apa yang aku bisa gitu. Yaitu yang aku bisa adalah kayak bisa membuat semacam web, bisa membuat desain gitu kan. Mungkin kawan-kawan bertanya, tapi kan itu pekerjaan kreatif gitu kan. Ya gitu, bener gitu. Tetapi aku kayak di sini itu ceritanya adalah aku kayak terinspirasi dari konsep bisnis itu yang kayak yang biasanya itu adalah kita akan membuka bisnis itu kayak di sekitar kita gitu. Bedanya dengan internet itu adalah dengan yang sering kulakukan itu adalah aku dari kampung, aku buat konten, aku buat produk, lalu aku sebar gitu kan. Nah, kalau metode ini yang ini tadi gitu, walaupun sebenarnya nggak sesederhana itu ya, tapi intinya adalah aku pun akhirnya kayak udah ngelis aja gitu kan. Aku jasa aku tadi itu kayak desain dan sebagainya, kemana sih bisa aku tawarkan di lingkungan sekitarku ini gitu. Nah, beberapa jam dari situ aku akhirnya membuat kayak semacam poster daftar harga jasa-jasanya gitu kan.
aku kemudian ngirim apa namanya itu ke kawan-kawan gitu. Aku minta tolong, aku lagi buka ini dong, tolong bantu promosiin dong gitu. Dan beberapa jam kemudian ternyata ya ada balasan, ada yang tertarik gitu. Nah gitu. Jadi sampai sekarang pun masih berlangsung udah berapa hari kan. Yang terakhir itu ada pesanan kayak buat logo gitu sama cap stempel sekalian gitu, kayak cap stempel gitu. Aku belajar banyak dari sana. Akhirnya tadi aku ketemu kemarin aku langsung ketemu sama abang yang buat jasa stempel itu. Aku tanya harga dan sebagainya gitu. Ini kayak pelajaran usaha yang sebelumnya nggak seperti itu gitu. Maksudnya agak beda lah yang dari online tadi gitu. Ini tuh kayak aku tuh harus kesini naik kereta kesini gitu. Nah ini pelajaran menarik gitu. Dan walaupun pekerjaannya pekerja kreatif gitu kan, aku mindset yang aku pegang ini adalah si bisnis tadi, di mana aku akan nyari peluang di sekitarku gitu, orang-orang di sini gitu kan. Aku berstory di WhatsApp, kemudian aku minta kawan-kawan juga berbagikan story itu, kemudian nargetin di Facebook gitu kan. Karena kan Facebook itu algoritmanya ya, aku nggak tahu ya apakah sama kayak Facebook kawan-kawan, tetapi itu kawan-kawan Facebook itu kayak kawan-kawan yang ada di sekitar kita, kayak kampung-kampung kita gitu. Jadi apa ya menjangkau lah di daerah kita gitu. Nah itu sih. Jadi pelajarannya yang aku dapat adalah, pertama, antara ide dan action itu harus dibuat sedekat mungkin gitu. Jadi nggak boleh ada lapisan-lapisan, nggak boleh kalau kita buat semacam perencanaan yang terlalu mendalam sekali gitu kan, terkadang kita malah capek sebelum kita aksi gitu. Maksudnya gini, namanya kita buat perencanaan, maka besok lah aku buat perencanaan gitu, karena kita kan males kalau perencanaan gitu. Atau kita mau cari resource, aku mau cari resource dulu lah gitu. Nah besok mungkin kita udah ini gitu, udah besoknya lagi udah momen aha atau momen semangatnya itu udah hilang gitu. Nah kayak gitu kan. Jadi pelajaran yang aku dapat tadi adalah ketika aku dapat ide itu dari konten Abang Felix Sandro itu, aku kemudian membuka Canva, aku buat desain penawaran harga, lalu aku bagikan ke kawan-kawanku, lalu beberapa jam kemudian dapatlah penawaran itu gitu. Dan sampai sekarang itu akhirnya menjadi satu keran penghasilan gitu kan. Jadi sekarang kan ada digital produk, tetapi sekarang ada tambahan lagi nih, kalau ada orang-orang sekitarku yang mau minta jasa desain atau apapun atau website ya, aku bersedia gitu. Kayak gitu. Dan bukan cuman itu sih, jadi kayak ya termasuk pemanfaatan AI gitu kan, kayak pelatihan, gitu. Dan ini juga menarik nih, penggunaan AI di mencari make money dari AI gitu. Banyak kan tutorial atau internet yang bahas AI-nya itu sangat-sangat mendalam sampai tak kemana-mana gitu. Tetapi setelah aku mencoba make money dari AI itu dengan perspektif yang tadi gitu kan, lingkunganku gitu, ternyata nggak serumit itu gitu. Contohnya adalah aku mendapatkan penawaran membuat logo tadi. Ya udah aku buat aja di game ini gitu, brainstorming gimana gitu. Jadi nggak
nggak perlu nih aku sebelumnya tuh aku harus belajar apa ya yang otomatisasi, Midjourney dan sebagainya. Nggak perlu kayak gitu kan. Kemudian apa ya, kemudian kayak di lapangan pernah juga ketemu kan, ternyata orang-orang kenalanku kayak yang di desa itu, dia kerja di kantor itu, kantor desa itu, mereka butuh apa ya, mereka nggak tahu apa itu ChatGPT, banyak yang nggak tahu, ataupun apa ya, ya nggak begitu paham lah gitu kan. Tetapi sebenarnya dengan custom ChatGPT ataupun dengan form, kita bisa buat satu flow yang memudahkan mereka membuat surat, misalkan surat jual beli tanah, surat keterangan baik gitu, surat keterangan usaha gitu. Mereka cuman cukup memberikan nama dan akan langsung dibuatkan beberapa detik suratnya gitu. Nah itu pemahaman yang kayak gitu tuh yang kebutuhan akan AI sesuai dengan lapangan itu kita akan tahu ketika kita emang terjun ke lapangan gitu kan. Maksudnya adalah ya mungkin kalau di bisnis-bisnis besar apa ya mungkin, atau kayak yang bisnisnya UMKM yang ada hubungannya dengan konten, mungkin perlu ya kayak bisnis kayak apa, konsep-konsep agen AI, agen yang apa ya, bukan agen sih, kayak AI workflow, kayak XNX itu ya, 8N8 itu kan, kayak gitu-gitu kan mungkin, atau make.com gitu kan mungkin, kayak gitu-gitu ya. Tetapi kalau kalau di desa-desa tadi ya udah kayak gitu aja gitu. Dan aku merasa apa ya, ya walaupun selama ini sebenarnya udah secara nggak sadar sebenarnya aku menghasilkan uang dari, secara nggak sadar, secara nggak langsung sebenarnya ya, oleh bantuan AI kayak buat konten, brainstorming dan sebagainya gitu. Tetapi ketika aku turun ke lapangan tadi dari konsep unsourced business tadi gitu kan, artinya aku ketemu orang-orang di sekitarku, kayak semakin tervalidasi gitu bahwa ternyata make money with AI itu beneran gitu. Gitu. Jadi buat kawan-kawan yang nonton video ini, kalau mau menghasilkan duit, boleh boleh gunain cara gue tadi gitu kan. Buat penawaran sama di sekitar rumahmu ada berapa bisnis di situ, misalkan kopi shop atau UMKM gitu kan. Tawarin aja, kamu mau nggak aku buatin logonya gitu kan, kamu mau nggak aku buatin apa namanya, akun Instagramnya, dan aku bantu buat kontennya gitu kan. Kayak gitu-gitu aja. Ya, dan di antara mereka gitu kan, apa ya, mereka sebenarnya nggak menyadari, bukan ya, mereka baru menyadari itu, bahwasanya mereka membutuhkan itu adalah ketika kita menawarkan gitu. Artinya selama ini ya mereka ya bodo amat, nggak tahu gitu. Tapi ketika kita datang, kita tawarkan, mereka oh iya ya, berarti kayaknya emang aku butuh gitu kan. Gitu kan. Terus kayaknya emang aku butuh logo nih untuk di depan rumahku, buat apa gitu, buat di, ya entah dia buat di foto profilnya sendiri kan, kayak gitu kan, atau dimanapun gitu. Tetapi dia butuh tanda untuk bisnisnya itu, walaupun bisnisnya itu apa, toko kelontong atau jual beras atau apapun gitu. Tapi kan ketika berhubungan dengan bisnis dia itu sendiri, kayak jual beli itu gitu kan, kayak kwitansi, dia kan butuh logo, cap stempel gitu. Berarti kan mereka butuh gitu. Dan kalau yang mereka udah terinformasikan, sebagian memahami bahwa mereka butuh kayak gitu. Tetapi kan mereka mungkin kayak belum ada waktu untuk belajar itu, atau belum fokusnya di situ gitu. Tetapi ketika kita tawarkan, mereka ya benar juga ya gitu, mereka kayak merasa terbantu gitu. Jadi intinya adalah kayak banyak loh di sekeliling kita itu usaha-usaha kecil itu yang
yang bisa kita tawarkan gitu. Mereka punya duit loh di kantong mereka, tapi gimana cara mengeluarkan duit itu dan mereka membayar kita gitu. Itu kan seni bagaimana mereka mengeluarkan duit dari kantongnya dan memberikan kepada kita gitu. Ya seninya adalah kita membuat penawaran, kita bantu mereka gitu, kayak gitu. Itu yang aku lakukan gitu. Dan ini satu konsep aku jadi ingat lagi ceritanya sama Noah Kagan gitu. Noah Kagan itu salah satu penulis million apa ya, million dollar weekend kalau salah ya. Jadi dia punya konsep ketuk rumah tuh gitu, tawarkan gitu kan, kayak gitu gitu. Eh, Waktu kecil dia menawarkan apa, dia ngetuk pintu-pintu untuk menawarkan, kalau nggak salah pizza kalau nggak salah ya gitu, kayak gitu sih gitu. Jadi memang kuncinya adalah jangan malu sih gitu, jangan malu dan berani gitu, itu sih. Jadi untuk hari ini mungkin aku cuman ya cerita itu tentang itu aja gitu. Mungkin besok kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Komen atau share video ini, ya komen lah, maksudnya kalian punya cerita apa gitu, apakah kalian punya cerita menarik tentang ide ini, Unseksi Bisnis ini gitu. Itu sih, dan thank you, semoga bermanfaat.